Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, buat anugerah, kesempatan, dan waktu yang Tuhan masih beri kepada setiap kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, agar melalui firman kebenaran-Mu yang sebentar kami sama-sama renungkan, kami boleh diperlengkapi, kami boleh dididik, kami boleh diajar, kami boleh ditolong untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi setiap kami. Dan Roh Kudus, kami minta tolong supaya Engkau memampukan kami bukan hanya mengerti dan memahami kebenaran-Mu, namun mampukan kami untuk kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, dan bagi Engkau segala kemuliaan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita langsung membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu, yaitu Marta, mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya manusia adalah pribadi yang lemah, namun manusia seringkali merasa bahwa dirinya kuat. Karena merasa kuat, tidak jarang orang-orang kemudian merendahkan sesamanya. Karena merasa kuat, seringkali orang kemudian meninggikan dan mengagungkan dirinya, seolah-olah tidak ada yang salah pada dirinya. Dia merasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Manusia seringkali merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang kuat. Pertanyaannya adalah, benarkah manusia itu makhluk yang kuat? Mungkin jawabannya bisa saja iya. Hanya saja manusia seringkali merasa kuat atau merasa hebat selama dia belum kehilangan sesuatu dari dirinya. Manusia seringkali merasa kuat sebelum dia kehilangan sesuatu atau sebelum sesuatu itu diambil daripadanya. Sebelum ada sesuatu yang diambil daripadanya, maka manusia cenderung merasa bahwa dirinya itu kuat, cenderung merasa bahwa dirinya itu hebat. Sebelum ada sesuatu yang diambil daripadanya. Mungkin pertanyaannya adalah begini, apa saja yang bisa diambil dari kita? Oh, bisa apa saja? Bisa apa saja. Karena itu
penting untuk kita mengerti dan menyadari bahwa hidup ini bisa mengambil apa saja dari kita. Hidup ini bisa mengambil apa saja dari kita. Bapak Ibu Saudara, selama ini saya tidak pernah mengalami masalah ketika harus melakukan perjalanan dari Bandung ke kota asal saya di Jawa Tengah, dan kemudian dari kota asal saya kembali ke Bandung. Bahkan cukup sering saya berangkat dari Bandung malam sampai di Jawa pagi dan kemudian sore hari harus berangkat lagi ke Bandung. Dengan istirahat yang minim, dengan istirahat yang terbatas, selama ini saya merasa tidak pernah ada masalah dengan itu semua. Kesehatan saya, kekuatan saya rasanya tidak pernah ada gangguan. Sekalipun harus pulang pergi dalam waktu yang singkat dari Jawa Tengah menuju ke Bandung. Tetapi ada sesuatu yang berbeda beberapa waktu yang lalu. Ketika saya mendengar kabar bahwa mama saya sakit, bahkan harus dirawat di rumah sakit. Hari itu saya merasa bahwa kekuatan itu hilang daripada saya. Bahkan saya merasa perasaan convenient itu pun pergi daripada saya. Semua itu seolah menyadarkan saya betapa rapuhnya saya, betapa lemahnya saya. Dalam perjalanan pulang itu saya merasa bahwa perasaan rapuh itu sementara hinggap pada saya. Bahkan kesadaran bahwa saya ini adalah lemah, saya ini begitu rapuh, itu tidak bisa saya sangkali. Karena saya sendiri pun sesungguhnya tidak sedang dalam keadaan yang benar-benar fit. Jadi sepanjang perjalanan itu yang saya inginkan, yang saya harapkan hanyalah satu. Secepat mungkin sampai ke rumah. Selama ini saya berpikir, saya merasa bahwa saya kuat. Tapi beberapa waktu yang lalu, saya sadar betapa saya lemah, betapa saya rapuh. Bapak Ibu Saudara, itu adalah gambaran betapa sesungguhnya manusia adalah makhluk lemah. Manusia bukanlah makhluk yang kuat. Manusia hanyalah makhluk yang seringkali merasa dirinya kuat. Ingat, hidup ini bisa mengambil apa saja dari kita. Hidup ini bisa mengambil apa saja dari kita. Karena itu, semua ini mengingatkan kita bahwa hidup ini bisa mengambil apa saja dari kita. Itu sebabnya kita jangan pernah memegahkan diri, jangan pernah sombong, dan jangan pernah merasa diri kuat. Karena sangat mungkin sekali kita akan kehilangan segala sesuatu dalam hidup kita yang selama ini kita anggap dan kita jadikan kekuatan dalam hidup kita. Sesuatu yang kita jadikan kekuatan itu apa saja? Mungkin posisi kita, mungkin reputasi kita, mungkin properti kita, mungkin energi kita, kekuatan kita, kuasa kita, bahkan mungkin orang-orang yang kita kasihi, yang kita pandang sebagai kekuatan kita. Nah, kita pernah mencatat seorang pengusaha yang kaya raya yang bernama Ayub. Memang ini sebuah contoh yang sangat ekstrim. Dikisahkan bagaimana Ayub kehilangan anaknya, Ayub kehilangan harta bendanya, Ayub kehilangan kesehatannya, Ayub kehilangan para sahabatnya, bahkan istrinya pun kemudian meninggalkannya, bukan? Singkat kata adalah begini, hidup telah mengambil segalanya dari Ayub. Hidup bukan hanya mengambil sesuatu dari Ayub, tetapi hidup telah mengambil segala sesuatu. Segala sesuatu.
telah diambil daripadanya. Semua ini seharusnya menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa betul hidup ini bisa mengambil apa saja dari kita dan kapan saja. Bahkan tidak jarang atau bahkan seringkali kita tidak punya kuasa untuk mempertahankan apa yang ada pada kita, apalagi untuk menghindarinya. Sungguh betapa manusia itu sejatinya adalah makhluk yang rapuh dan lemah. Ketika rasa aman kita diambil, bukankah kita mulai merasa terganggu? Ketika harta kita diambil, bukankah kita mulai merasa susah? Ketika kesehatan kita diambil, bukankah kita mulai merasa lemah? Ketika kesempatan di depan mata kita diambil, bukankah kita mulai merasa kecewa dan marah? Dan ketika nafas kita itu diambil daripada kita, maka kita tidak akan lebih dari sekedar debu tanah belaka. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Jika hidup ini ternyata bisa mengambil apa saja dari kita, termasuk nyawa kita, lalu adakah yang tersisa dalam diri kita yang tidak dapat diambil? Lalu apa yang tersisa dalam diri kita yang tidak dapat diambil? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah Maria dan Marta dalam Lukas pasal 10 ayat 8-42 ini memberitahukan kepada kita bahwa ada satu hal yang tidak akan diambil dari kita. Seperti dikatakan dalam Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apakah itu? Satu hal yang tidak akan diambil dari kita adalah relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pernahkah kita menyadari bahwa hidup ini sedang berusaha untuk memperas kita, sedang berusaha untuk memeras kita sekuat tenaga. Kita diperas, kita di-squeeze, sampai pada akhirnya yang tersisa itu hanyalah sarinya. Posisi, reputasi, prestasi, properti, semuanya itu seringkali diperas dari hidup kita. Mungkin semuanya itu memang baik. Mungkin semuanya itu memang sesuatu yang baik. Tetapi ketika semuanya itu diperas daripada kita, at the end, semuanya itu hanya akan menjadi ampas. Semuanya hanya menjadi sampah. Dari kehidupan Ayub ini kita bisa belajar bagaimana kisah Ayub ini memberikan gambaran ketika Ayub diperas, ketika Ayub di-squeeze, dan semua yang ada pada dirinya pada akhirnya hanyalah seperti menjadi ampas. Yang tersisa hanya satu, relasinya dengan Allahnya. Bahkan Paulus pernah berkata, semuanya akan lenyap. Akhirnya tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Jadi hubungan kita dengan Allah adalah inti atau adalah sari dari kehidupan kita yang sejatinya tidak dapat diambil dari kita. Relasi kita dengan Allah itu sifatnya kekal. Bukan hanya selama kita hidup di dunia ini saja, tetapi juga sampai nanti ketika kita kembali kepadanya, face to face. Bukankah Rasul Paulus juga pernah berkata dalam Roma pasal 39, baik yang ada di atas maupun yang di bawah atau sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Setelah hidup ini memeras kita, mengambil apa yang ada pada kita, maka kita akan sadar bahwa yang tersisa itu hanyalah sarinya, yaitu hubungan kasih kita kepada Allah dan hubungan kasih Allah kepada kita. Nah, hari ini firman Tuhan sedang berupaya mengkomunikasikan kepada kita bahwa hal terbaik dalam hidup kita yang tidak akan diambil dari kita itu hanya satu, relasi kita dengan Allah. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita belajar untuk membedakan mana yang suatu saat nanti hanya akan menjadi ampas dan mana yang merupakan intisari dari kehidupan ini? Marta, sosok yang secara kasat mata terlihat begitu aktif, bahkan sibuk melayani, melakukan segala cara, melakukan segalanya dengan upaya dan daya yang dia punya. Tetapi ternyata dari cara Tuhan melihat dan dari cara Tuhan menilai, Tuhan berkata bahwa Marta adalah pribadi yang menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sedangkan Maria adalah pribadi yang memilih untuk membangun relasi dengan Allah, membangun relasi dengan Yesus. Dan Maria terlihat begitu menikmati dan menghidupi relasinya dengan Kristus yang didasari oleh kasihnya kepada Yesus. Ketika di Lukas pasal 10 ayat 39 dikatakan Maria dikatakan duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Maka ada satu message, ada satu pesan yang sedang Maria berusaha untuk sampaikan kepada kita dan membawa kita kembali kepada track yang seharusnya. Apa yang dilakukan Maria adalah gambaran dari sebuah relasi yang didasari oleh kasih kepada Kristus. Ketika dia duduk di dekat kaki Tuhan, adalah gambaran bagaimana dia merendahkan hatinya, dia merendahkan dirinya, gambaran bagaimana hatinya menyembah kepada Allah. Ketika dikatakan bahwa dia terus mendengarkan perkataan Yesus, adalah gambaran bagaimana perhatiannya, fokusnya, prioritasnya terarah hanya kepada Yesus dan perkataannya. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa relasi antara manusia itu bisa saja rusak, bahkan bisa terputus oleh banyak hal. Namun hubungan kasih antara kita dengan Allah itu tidak akan putus dan hilang. Sebab Allah itu setia dan Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bahkan kematian pun tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Kunjungan Tuhan Yesus ke Betania waktu itu adalah kunjungannya yang terakhir sebelum dia pergi menuju ke Yerusalem. Dan Yesus begitu rindu menikmati waktu kebersamaannya bersama dengan orang-orang yang ia kasihi, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Maria menangkap kerinduan hati Yesus, namun sayang Marta justru terdistrek dengan banyak perkara. Pertanyaannya bagi kita hari ini, jika hari ini adalah kunjungan kita yang terakhir di dunia ini, sudahkah kita membuat pilihan yang terbaik dalam hidup ini? Sudahkah kita memilih sesuatu yang tidak akan diambil daripada kita? Sudahkah kita meneladani Maria yang memberikan hatinya kepada Yesus? Sebab barang siapa yang memberikan hatinya, maka dia pasti akan memberikan waktu dan perhatiannya bagi Yesus. Ketika kita memberikan hati kita kepada Yesus, maka kita akan punya spend time buat Yesus. Dan kita akan punya waktu, kita akan selalu menyediakan waktu untuk kita bersekutu bersama dengan Yesus, membangun relasi keintiman dengan Yesus. Saudara, satu saja yang terpenting yang tidak akan diambil daripada kita, yaitu bagian yang terbaik. Bahkan ketika seluruhnya yang ada pada hidup kita ini diperas habis dan diambil daripada kita dan akan kemudian dibuang menjadi sampah dan ampas, satu hal, hubungan kasih antara Allah dengan kita dan kasih kita kepada Allah itu akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Pertanyaannya yang terakhir, sudahkah saudara dan saya mengasihi Yesus? Tanyakan itu pada hati kita masing-masing hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.